My Rival is My Love. Episode 26. Ya ampun, badan gue kok pegel semua. Pagi itu gue mengeluh karena badan gue berasa sakit semua. Gue sampai mukul-mukul bahu karena emang berasa pegel. Padahal cuma bantuin Kenzie ngoper bola doang. Tapi kok rasanya linu semua. Dan di sela rasa sakit yang gue rasain ini, tanpa sadar gue dengar ribut-ribut di kelas. Ternyata keributan itu berasal dari para cowok-cowok yang lagi berunding sesuatu. Dan gue yang penasaran coba nguping obrolan mereka. Bro, jangan lupa ya tar sore, kata Tio ke salah seorang teman kelas yang sedang duduk di mejanya. Pokoknya kita kudu menang, kata temen gue yang lain. Mereka lagi ngomongin apa sih? Gumam gue yang belum ngesama apa yang mereka omongin. Pertandingan apa? Kok gue nggak tahu ya? Karena masih penasaran. Gue akhirnya coba jalan ke mejanya Tony buat nanya. Ton, gue dengar kalian lagi berunding. Ngomongin apa sih? Kayaknya serius amat. Sorry bro, ini tuh urusan para cowok-cowok. Lo nggak boleh tahu. Seru Tony yang larang gue tahu. Secara tak langsung dia itu udah mancing emosi gue dengan mendiskriminasikan gender gue. Gue yang tersinggung sama ucapannya tak terima dan langsung melintir kerah bajunya Tony. Maksud lo apaan Ton? Memangnya salah ya kalau gue tahu? Bukan gitu gak? Lo kan udah masuk ke geng gosip. Gue pikir lo udah gak tertarik sama masalah beginian. Gak usah bawa-bawa kelompok cewek-cewek itu. Cepetan kasih tahu gue, teriak gue tepat di depan mukanya. Iya, tapi lepasin dulu tangan lo itu, dia nyuruh. Gue akhirnya lepasin bajunya, dan setelah gue lepas, akhirnya Tony mulai bicara ke gue. Jadi gini, entar sore anak-anak di kelas kita itu mau tanding futsal sama anak-anak STM sono. Tony menjelaskan perkaranya. Sementara gue manggut-manggut beroria setelah tahu. Mainnya di mana? Gue nanya lagi buat mastiin lokasinya. Di tempat biasa yang sering kita main dulu. Oh, di dekat pom bensin itu. Gue tebak yang diiyain sama Tony. Emang kenapa sih? Lo kok jadi kepo banget? Tanya Tony. Gue nyengir terus ngutarain keinginan gue. Ton, gue akan ikut. Apa? Lo serius? Tony kaget. Kenapa? Lo gak suka ya kalau gue ikut? Gak gitu. Lo itu kan cewek. Masa lo mau ikutan tanding futsal? Lagi-lagi dia permasalahin gender gue. Ton, lo lupa, di festival olahraga kemarin gue top skor kedua setelah Kenzie. Lo gak perlu raguin kemampuan gue. Gue coba yakinin dia. Emang sih? Tapi lo jangan nangis ya kalau kesandung bola. Anjir, lo ngeremehin gue. Gue melintir lagi bajunya. Tony menggeleng karena takut. Dan sepulangnya dari sekolah, gue nyari sepatu futsal gue yang entah ada di mana. Kok gak ada ya? Masa gue mesti pakai sepatu yang ada pitanya ini buat main futsal? Di tengah pencarian, gue baru ingat, semua sepatu gue kan udah disumbangin sama mama. Gimana ini? Gue mesti pakai sepatu apa? Dan lalu gue coba minjem sepatunya Kenzie. Mumpung Kenzie lagi keluar nganterin mama, gue comot aja sepatu futsalnya yang ada di rak sepatu. Pas gue coba ternyata kegedean. Sial. Baru sadar ternyata kaki gue itu kecil. Di tengah kebingungan gue, tiba-tiba aja si Inzo lewat. Gue jadi punya ide cemerlang saat lihat dia. Inzo sini, panggil gue. Untung aja dia itu nurut banget sama gue. Inzo langsung nyamperin gue. Ada apa kah? Untuk memastikan ukuran kaki gue dan Inzo itu sama, gue segera dempetin sebelah kaki gue ke kakinya Inzo. Dan ternyata lebar dan panjang kaki kita berdua sama. Dek, kakak mau main futsal. Kakak pinjem sepatu kamu ya, kata gue terus terang ke Inzo. Boleh aja, tapi kalau udah selesai beliin aku es krim ya. Jawabnya yang ngebolehin tapi mesti pakai syarat. Inzo tenang aja, nanti pas pulang pasti kakak beliin, kata gue. Dan si Inzo langsung bergegas ngambil sepatunya yang ada di kamarnya buat dikasihin ke gue. Akhirnya persiapan buat main futsal udah beres. Gue udah punya sepatu. Bahkan untuk acara futsal hari ini, gue pakai jersey Feyenoord yang dikasih Kenzie kemarin. Haha, tinggal pesan ojol buat berangkat. Di sela kegiatan menunggu bang ojolnya jemput, gue sempetin buat ngasih makan Bibi. Kasihan banget, dia pasti belum makan. Bisa gue lihat sih dari cara makan Bibi yang kayak lahap banget. Lagi asik-asiknya ngeliatin Bibi makan, gue dengar ada orang mencet doorbell rumah. Gue segera pergi ke pintu buat meriksa, dan pas gue buka pintu, gue terkejut karena mendapati seorang perempuan cantik, tingginya kurang lebih kayak gue terus kulitnya putih rambutnya panjang diwarnain pirang. Dan kalau gue lihat-lihat dia kayaknya lebih tua dari gue. Permisi, ini bener kan rumahnya Kenzie? Dia mulai nanya. Gue mengangguk sembari menjelaskan. Iya,
ini bener rumahnya. Tapi Kenzinya lagi keluar sama ibunya. Dia berohriah dan langsung pamit. Kalau gitu salam ya buat dia. Dia langsung pergi gitu aja tanpa nyebutin namanya itu siapa. Dan selang 5 menit kemudian Bang Ojol yang gue tunggu akhirnya tiba. Gue segera pamit ke Inzo sekalian nyuruh dia jaga rumah. Dan baru setelahnya gue langsung cabut buat ke tempat futsal. Setelah 10 menitan perjalanan, gue akhirnya tiba di lokasi. Dan sesampainya di sana gue lihat banyak orang yang lagi main futsal. Bahkan ada juga yang lagi nonton di luar lapangan. Sementara itu gue nemuin Tony dan rombongannya yang lagi ngumpul di parkiran. "Hai Ton, jam berapa kita mainnya?" Gue nepuk bahunya sambil nanya. "Dih, Ton, ngapain lo ngajak dia?" Sahut salah seorang teman kelas gue bernama Rahmat. Dia sampai nunjuk-nunjuk. Nampaknya dia tuh gak suka gue ikut. "Apa sih, lo gak suka gue ikut?" Gue nanya ke Rahmat. "Bukan gitu. Lo kan cewek, dah pulang aja sono." Si Rahmat malah ngusir. Mendengar celetukannya itu, gue langsung nyamperin dia buat melintir bajunya. "Woi, mesti gue ini cewek, tapi gue masih bisa main bola." Gue bener-bener emosi sama si Rahmat ini. Lihat aja tuh kumisnya. Pengen banget gue tarik biar jerit-jerit tuh bocah. "Udahlah kalian jangan bertengkar." Tiba-tiba Tony datang meleraiku. Dan lalu setelahnya, Tony menyuruh kita semua buat memasuki lapangan karena udah kosong. Dan ketika masuk lapangan futsal yang ada di dalam gedung, gue celingukan mencari lawan yang bakal dihadapi temen-temen gue. "Lawan kita yang mana, Tom?" Gue nanya sambil jalan. "Belum datang," jawabnya yang langsung menuju pinggir lapangan buat naruh tas selempangnya. Gue lalu duduk di sebelah Tony yang lagi pakai sepatu. "Lama banget sih, Ton. Mereka beneran mau tanding gak sih?" "Sabar dong, ntar juga mereka datang." Gue heran. "Lo kok jadi bawel banget sih?" "Sorry, Ton. Gue cuma nanya." 7 menit sudah gue nunggu. Tapi belum ada tanda-tanda kedatangan mereka. Dan untuk mengisi waktu, si Tony dan kawan-kawan melakukan pemanasan sebelum mereka datang. Teman-teman gue melakukan latihan menembak. Ada juga yang jogging mengelilingi lapangan futsal. Pokoknya segala pemanasan mereka lakukan. Kayaknya mereka niat banget buat nenangin pertandingan ini. Dan di saat mereka masih melakukan pemanasan, gue pergi keluar dari gedung buat beli minuman. Gue haus. Dan ketika sampai di warung yang tempatnya ada di luar gedung, gue beli soft drink yang saat itu langsung gue minum. Dan setelah membayarnya, niatnya gue mau balik ngumpul sama mereka. Dan ketika berbalik, ternyata ada orang di belakang gue yang gak sengaja gue tabrak. Bruk! Gue terpental ke belakang karena orang yang gue tabrak itu badannya lebih gede dari gue. "Are you okay?" Dia bertanya sembari menjulurkan tangannya ke gue. Gue langsung menatapnya buat lihat orangnya. Gila, tinggi bener tuh orang. Gue tercengang melihat tinggi pria di depan gue. Kalau dilihat tingginya kurang lebih kayak si Kenzi. Enggak, mungkin lebih tinggi. Terus wajahnya rada kebulean. Apakah dia blasteran? "Hei, kamu gak apa-apa kan?" Dia nanya keadaan gue lagi. Gue yang udah biasa melihatnya akhirnya menerima uluran tangannya buat berdiri. "Iya gak apa-apa. Maaf ya gue yang gak hati-hati nubruk lu." "It's okay. Yang penting kamu gak apa-apa. Apa ada yang sakit?" Gue menggeleng. Dan lalu betapa terkejutnya gue ketika menoleh ke bawah. Ya, tumpah deh minuman gue. Padahal baru gue teguk sekali. Pria itu tersenyum dan lalu nyuruh gue buat nunggu. "Udahlah gak usah lo pikirin itu. Lo tunggu di sini ya." Dia jalan ke warung tadi dan membeli 2 botol soft drink. "Nih, buat kamu." Dia menyodorkan salah satu soft drink yang dia beli ke gue. "Gak usah, gue bisa beli lagi kok." Tolak aku gak menerimanya. "Udahlah minumanmu kan jatuh. Anggap aja ini ganti rugi dariku." Dia maksa. Ya udah deh, gue terima aja pemberiannya. "Oh, iya namamu siapa?" Dia mulai ngajak kenalan. Belum sempat gue jawab, teman dari pria itu manggil. "Woi, boleh sini, tim kita mau tanding." Teriak teman pria itu. "Kayaknya perkenalan kita mesti ditunda dulu. Aku kesana dulu ya." Dia pamit ke gue buat ngumpul ke temennya. Dan tak lama kemudian, gue balik ke tempat temen gue yang udah mulai tanding futsal. Dan betapa terkejutnya gue ketika lihat orang yang tadi gue tabrak ada di gawang. Ternyata dia itu kiper dari tim yang dilawan kelas gue. Gila tuh anak. Udah tinggi, refleksnya juga bagus. Temen gue sampai kelihatan frustasi gara-gara susah ngegolin ke gawangnya. Dan tak terasa pertandingan udah berjalan selama 10 menit. Tim gue udah ketinggalan 2 gol. Kalau permainan mereka kayak gini, gue jamin mereka akan kalah. Dan di sela pertandingan gue nanya ke Rahmat yang kebetulan lagi gak main. "Mak, ada yang minta diganti gak? Mau ngapain lo?" Dia malah nanya balik. "Ya main lah, gue mau ngegolin ke gawang kiper itu." Seruku terus terang. "Gak bisa, lo gak boleh main."
Kenapa? Gue nanya kenapa dia ngelarang gue. Lo itu cewek, lo gak boleh ikutan. Ini tuh urusan kita para cowok-cowok. Dah lo nonton aja. Anjir. Ngeselin banget sih dia. Lagi-lagi gue didiskriminasi. Pengen deh rasanya gue bejek-bejek nih Rahmat. Dari tadi dia tuh bikin gue emosi mulu. Gue sumpahin kalah. Biar dia tahu rasa gara-gara ngelarang gue. Salah seorang teman gue yang bertugas jadi wasit meniup peluitnya. Dan itu tandanya pertandingan babak pertama berakhir. Para pemain semuanya berkumpul karena mesti istirahat sekaligus berdiskusi merencanakan strategi yang akan dipakai di babak kedua. Gue heran sama temen-temen gue. Ngapain juga mereka diskusi? Orang main aja amburadul gak jelas. Pakai sok-sokan nyusun strategi. Dan 5 menit kemudian pertandingan babak kedua dimulai. Dan saat itu gue duduk aja di pinggir lapangan karena gak dibolehin buat main. Terpaksa deh gue nonton permainan mereka yang bapuk itu. Gue mah ketawa aja lihat mereka yang lagi nguber pantat gegara jarang pegang bola. Haha, rasain? Siapa suruh ngelarang gue main? 5 menit sebelum pertandingan berakhir, salah seorang teman gue ada yang jalan ke pinggir lapangan. Dia kecapean minta diganti. Pas banget. Ini kesempatan gue buat main. Gue manfaatin aja pas dia udah nyampe di pinggir. Gue buru-buru masuk buat gantiin dia. Pas udah masuk, gue lihat si Rahmat teriak-teriak manggil gue. Kayaknya dia kesel gue masuk gitu aja ke lapangan. Gue segera menghampiri Tony buat ngasih tahu ke dia. Ton, begitu dapat bola, oper ke gue akan ngegolin ke kiper yang tingginya kayak tiang listrik itu. Si Tony cuma garuk-garuk sambil ngeluh. Ya ampun, lo itu benar-benar merepotkan. Udahlah, lo ikuti aja kata gue. Baiklah. Dan begitulah. Akhirnya gue tampil juga, haha, dan ternyata masuknya gue jadi ngubah jalannya pertandingan. Kayaknya mereka pada gak fokus gara-gara ada cewek yang ikutan main futsal. Baguslah, gue jadi gampang ngerebut bolanya. Dan di momen ini, tim gue lagi membangun serangan. Gue yang lagi berlari, bebas menerima umpan terobosan dari Tony. Dan begitu gue terima, gue langsung berhadapan 1 lawan 1 sama kiper yang tingginya kayak tiang listrik itu. Untungnya gue tuh gak gegabah, gue tahu. Kiper yang tinggi itu kelemahannya di bola bawah. Gue melakukan gerakan tipuan yang diakhiri tembakan pelan yang gue lewatin ke celah kakinya. Dan gol, gue berhasil mencetak gol ke gawangnya. Gue langsung melakukan selebrasi buat mengekspresikan kegembiraan gue yang abis cetak gol. Dan lagi seneng-senengnya selebrasi, gak taunya wasit meniup peluit panjang. Sayang banget, gol gue itu satu-satunya yang bisa tim gue bikin. Dan tim gue terpaksa mesti mengakui kekalahan dari tim mereka dengan skor tipis 2-1. Sial, kalau aja gue main dari awal pasti hasilnya gak gini. Gue teriak di antara teman-teman gue yang lagi lemes karena kalah. Sorry Gi, kita tuh gak mau ngelibatin lo di masalah kita, sahut Tony mewakili yang lain yang lagi di ngejongkrok. Dan selang itu si Rahmat yang tadi ngelarang-ngelarang gue tiba-tiba datang. Gi, mana duit lo? Gila dia nodong gue. Buat apa Mat? Ya buat bayar lapangan sekaligus buat bayar taruhan ke mereka. Tuturnya jelasin. Dih, gue baru main 5 menit. Berani-beraninya lo minta duit ke gue. Terserah, mau 5 menit kek, sedetik pun, lo tetep mesti ikut patungan. Lagian lo kan udah cetak gol. Suat si Rahmat. Mat, di mana-mana yang ngegolin itu mesti dapat apresiasi. Ya minimal gratis lah. Gratis gundulmu. Gue gak mau tahu buruan bayar. Dia tetep maksa. Sebetulnya gue ogah sih ikutan patungan. Gue tuh masih sakit hati gegara didiskriminasi gender sama dia. Tapi ya mau gimana, gue kasihan sama mereka yang uang jajannya pas-pasan. Mereka juga teman kelas gue. Ya udah deh gue kasih aja dia gocap biar seneng. Nih Mat, ambil aja kembaliannya, kata gue. Kembalian dari Hong Kong, orak perjanjiannya aja 50.000 per anak, sahut Rahmat kesal. Kalem Mat, lo itu kalau marah kumisnya nyeremin, ledek gue. Dan setelah berhasil ngumpulin duitnya, niatnya si Rahmat mau nyetorin duit yang berjumlah 500.000 itu ke tim lawan. Akan tetapi gak jadi karena mereka yang nyamperin kita. Dan salah seorang yang datang itu ada si tiang listrik. Si tiang listrik datang buat berjabat tangan denganku. Aku gak nyangka ternyata kamu bisa main bola. Gue kemudian menjabat tangannya. Dan ketika hendak menjawab pertanyaannya, handphone gue bunyi. Gue yang mendengar bunyinya langsung mengambil handphone yang ada di tas gue. Gue yakin ini pasti Kenzi. Dan benar saja, di layar handphone yang gue pegang, gue bisa baca nama Kenzi gantung memanggil. Gue buru-buru menjauh dari si tiang listrik buat menerima telepon dari Kenzi. Dan ketika gue mengangkatnya,
Gue langsung kaget dengan teriakan Kenzi yang kayak nyariin gue. "Oh Neng, lo di mana?" Dia teriak kenceng banget. Kuping gue sampai berdengung. "Iya gue deng ya. Bisa nggak sih nggak usah teriak-teriak? Buruan keluar. Gue udah ada di parkiran." Lo tahu dari mana? Udah nggak usah banyak nanya. Cepet keluar." Dan teleponnya dimatiin sama Kenzi. Dia kok nyebelin banget sih. Seenaknya aja matiin telepon. Mengetahui Kenzi ada di parkiran, gue pamit ke semuanya buat balik. "Guys, sorry banget. Gue mesti balik duluan ya." Gue lari gitu aja ninggalin mereka semua, termasuk si tiang listrik yang tadi ngebet pengen kenalan. Dan begitu keluar, gue bisa lihat Kenzi yang lagi duduk di motor. Gue langsung aja nyamperin dia. "Kenzi!" Gue berteriak sambil berlari. Sementara Kenzi ngasih gue helm. "Lo itu kenapa malah kesini? Bukannya lo mesti nemenin gue latihan?" "Ya elah Ken, sekali-kali gue pengen olahraga bareng temen-temen gue." "Pelit amat sih," seru gue yang lagi pakai helm. "Gimana futsalnya? Lo kalah kan?" Dah lah gak usah bahas itu. Gue tuh kesel tadi gak dibolehin main. Gue lanjut naik ke motornya. "Salah sendiri lo gak ngajak gue." "Iya ya. Lain kali kayaknya gue mesti ngajak lo biar lo bisa belain gue." "Lah mang teman-teman lo pada musuhin lo." "Bukan musuhin. Lebih tepatnya ngebeda-bedain gue. Hari ini gue berasa kayak gak punya temen Ken." "Udahlah. Ilangin rasa kesel lo itu. Gue gak mau mama lihat muka lo yang jutek itu." Suruh Kenzi dan dia mulai menghidupkan mesin motornya. "Oh iya Ken, kita mampir ke supermarket dulu ya." "Pintaku, mau ngapain?" "Gue udah janji sama Inzo mau beliin dia es krim." "Ya, pegangan." Akhirnya gue dan Kenzi mampir ke supermarket buat beliin permintaan adik kesayangan gue dan Kenzi. Dan begitu udah di depan kasir, gue nyuruh si Kenzi buat bayar. "Kak Kenzi yang ganteng, tolong bayarin ya." "Cih, lo itu kenapa selalu manfaatin gue?" Begitu es krimnya udah dimasukin ke kresek, gue langsung pergi ninggalin dia keluar. Biarin aja si Kenzi yang bayar. Haha, selesai bayar, Kenzi langsung nyamperin gue yang lagi duduk di kursi depan supermarket sambil makan es krim. Dan tiba-tiba aja si Kenzi ngerebut es krim yang lagi gue makan. "Enak banget ya. Gue yang bayar lo enak-enakan makan di sini." "Hehe, ya elah Kak Kenzi, jangan galak-galak dong sama adiknya," sahut gue cengengesan. "Berisik. Jangan panggil gue kakak." "Iya ya, gue cuma bercanda." Selesai bercandain Kenzi, kita pun melanjutkan rencana kita untuk pulang. Dan di saat hendak mengambil motor, gue dikejutkan oleh cewek yang tiba-tiba muncul dan langsung memeluk Kenzi. "Kenzi, gue kangen banget sama lo," kata cewek itu yang masih memeluknya. Berbagai pertanyaan muncul di otak gue ketika melihat cewek itu memeluk Kenzi dengan sangat erat. Siapa cewek ini? Mungkinkah dia ini cewek yang selama ini Kenzi suka? Kenzi segera melepaskan diri dari pelukan cewek itu. Dan begitu terlepas, dia menatapnya. "Lo siapa?" Kenzi nanya ke cewek di depannya dengan muka datar. "Kenzi, ini gue. Lo gak ingat gue? Ini gue Lily." Cewek itu nyebutin namanya Lily. Kira-kira siapa dia dan dia punya hubungan apa sama si Kenzi? Kenapa dia bisa peluk-peluk dia? Apakah mungkin dia itu teman masa kecilnya Kenzi yang pernah dia ceritain? Kok gue jadi kepo sih? Lo itu gak berubah ya? Masih aja suka lupain orang yang menurut lo gak penting. Tapi gak apa-apa. Yang penting gue udah ketemu sama lo. Ya, meskipun gue sedikit sedih sih karena lo ngelupain gue. "Oh ya, Kenji itu siapa?" Lily melirik ke gue yang udah berada di samping Kenzi. Begitu juga dengan gue yang jeti menatapnya. Dan ketika melihatnya, gue ingat dia kan yang tadi ke rumah. "Hei, lo kan yang tadi ke rumah?" Gue nanya ke dia. Lily tersenyum ke gue dan dia nyodorin tangannya. "Iya, kenalin gue Lily." Gue menjabat tangannya. Anggi, gue ini mantannya Kenzi." Mantan?" Gue kaget lalu melirik Kenzi buat nanya. "Ken, benarkah itu?" Kenzi sepertinya gak dengerin gue. Dia malah masih natap Lily. "Udah kan kenalannya? Kalau gitu lo buruan pergi." "Cih, lo kok ngusir gue sih? Gue cuma pengen tahu si Anggi ini ada hubungan apa sama lo." Kenzi lalu menatapku dengan tajam, dan dia mulai narik badan gue buat mendekat ke dia. Dia bahkan merangkulku. "Dia ini pacar gue." "Apa? Pacar? Apa gue gak salah dengar?" Tiba-tiba aja jantung gue berdetak tak seperti biasanya ketika mendengar kata-katanya yang bilang gue ini pacarnya. "Ken, apa maksud lo?" Gue yang dirangkulnya coba minta penjelasan. Akan tetapi dia malah menghiraukan gue. Bahkan dia kuat banget merangkul tubuhku. Nih bocah udah gila ya. Dia bilang gak suka sama gue, tapi dia kenalin gue ke mantannya sebagai pacar. "Udah puaskan lo. Kalau gitu jangan pernah ganggu gue." Kenzi kemudian menarikku buat jalan ke motor.
Dan setelahnya kita berdua pergi ninggalin Lily yang masih berdiri di tempat tadi. Ya, ceritanya bersambung guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Harajuku Network. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau udah aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.